Selamat pagi teman-teman dan dosen-dosen pembimbing sekalian. Kami dari kelompok 6, yaitu dari kelompok Frises Picantes atau bisa disebut kita produknya sambal stroberi, akan mempresentasikan hasil kerja selama 1 semester kami. Next. Nah, di sini anggota-anggotanya yang pertama ada ketua kami yaitu Alvina Tabita S dengan NIM 11191004. Kedua saya yaitu Gabriel Josephine Hoki dengan NIM 11190021. Yang ketiga adalah Valencia Cecilia D dengan NIM 11191094. Yang keempat ialah Karisna Nirmala Sari dengan NIM 11191095, dan yang kelima adalah Clara dengan NIM 11191010. Next. Silahkan. Latar belakang pemilihan produk. Kelompok kami memilih ide untuk menciptakan inovasi baru dalam mengolah sambal tomat khas Jawa Timur ini dan mengganti tomat dengan buah khas Kota Batu yaitu stroberi. Dengan adanya produk ini, kami yakin akan mampu menaikkan ekonomi masyarakat Batu, khususnya petani stroberi dan industri mikro toko oleh-oleh khas Batu. Melalui produk sambal stroberi yang kami beri nama Frises Picantes, Strawberry Pedas, ini kami harap bisa memberi referensi baru pada produk oleh-oleh khas Kota Batu yang sudah pastinya lezat dan mengandung gizi yang baik untuk tubuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Untuk memperkenalkan sambal stroberi sebagai salah satu oleh-oleh tradisional khas Batu. Itu adalah manfaat yang pertama. Lalu, yang kedua, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, yaitu petani dan penjual stroberi di Kota Batu. Perlu diketahui, jadi di Batu sendiri itu banyak yang orang-orangnya bekerja sebagai petani stroberi, teman-teman. Lalu yang ketiga, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian. Gambaran produk. Sambal stroberi adalah inovasi sambal baru yang bahan dasarnya berasal dari buah-buahan. Produk sambal stroberi kami diisi topping seperti cumi-cumi, teri Medan, dan ayam suwir. Kelompok memberikan variasi baru mengenai kreativitas sambal, sekaligus guna memajukan perekonomian petani stroberi di Kota Batu. Sambal ini dikemas dalam kemasan plastik dengan bentuk tabung. Kemasannya juga ditutup rapat bagian penutupnya dengan menggunakan selotip yang dibalut berulang-ulang. Produk sudah terjamin mutu dan kebersihannya karena produk melakukan pembuatan sendiri, pengemasannya sendiri, dan pengirimannya sendiri. Berikut ini adalah contoh produk dari kelompok kami. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat sambal stroberi. Potong stroberi, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan ikan sebagai isian sambal. Untuk membuat isian sambal, tumis ikan yang sudah dicincang halus, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tambahkan sedikit minyak, lalu tumis. Setelah ditumis, angkat dan taruh ke dalam chopper untuk dihaluskan dan tidak lupa tambahkan terasi, bahkan garam serta gula. Buat sambal, masukkan minyak, lalu masukkan cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, tumis hingga layu. Setelah layu, masukkan ke dalam blender dan haluskan. Campurkan sambal dengan isian yang sudah kita buat tadi. Dan masukkan semua isian dan sambal ke dalam kemasan botol. Dan sambal siap dinikmati dan dibasarkan. Frises Picantes adalah sambal stroberi yang berbahan dasar dari bahan alami dan tidak ada bahan pengawet, yang pasti lezat dan mengandung gizi baik untuk tubuh, yang 100% homemade with love. Berikutnya ada pembagian tugas kelompok. Pembagian tugas kelompok kami, saya Alvina membuat video langkah-langkah pembuatan sambal stroberi. Lalu Gabriel Josephine adalah pemateri untuk PKMK kami. Lalu Valencia membuat PTT.
berikutnya Karisna adalah editor video dan Clara akan melakukan voice over untuk setiap video sambal kita. Ya, kita lanjut ke analisis kelayakan usaha kami. Di sambal sendiri, sambal itu adalah merupakan bahan cocolan yang paling utama di Indonesia ya. Khususnya di Kota Malang ini hampir 90% masyarakatnya menyukai sambal. Budaya ini menjadikan sambal stroberi bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Sambal ini juga bukan hanya sebagai bahan cocolan, tapi juga bisa digunakan sebagai lauk pauk saat malas memasak ataupun perlu makanan yang praktis, kayak misalnya perlu dibawa saat di jalan perjalanan jauh seperti itu. Hal ini dikarenakan di dalam sambal stroberi sendiri ditambahkan topping-topping yang beragam seperti cumi, ayam atau ikan. Peluang-peluang yang ada yang pertama itu besar karena masih jarang orang-orang yang tahu akan sambal stroberi ini. Yang kedua, kompetitor usaha sejenis yang masih sedikit, bahkan tidak ada di daerah Malang. Yang terakhir, rasa stroberi yang hampir sama dengan tomat tidak membuat sambal terasa aneh dikonsumsi sehingga kemungkinan keberhasilan produk ini dapat dinilai 90%. Proses produksinya sendiri dilakukan secara higienis, bersih, dan aman. Sampai di tangan konsumen itu kita menjamin mutu kebersihan dan kehigienisannya. Proses produksi sambal ini dilakukan di sebuah rumah sendiri ya, tidak rumah orang lain atau gimana, dengan sumber air yang tercukupi. Hal ini juga sangat penting karena harus beberapa kali dan segala macam bahannya itu harus dibersihkan terlebih dahulu untuk menjamin kehigienisannya. Di bagian penganggaran juga, bagian keuangan telah menganggarkan secara rinci bahan-bahan, alat, dan penunjang lainnya yang dibutuhkan dari proses produksi sampai ke pengiriman ke konsumen ataupun ke toko. Hasil penjualannya ini juga dibagi dua, keuntungan dan modal, yang digunakan dari modal sendiri untuk diputarbalikkan ke modal penjualan selanjutnya. Modal ini kemungkinan juga akan naik jika pesanan yang diterima melebihi target. Ya, modal ini nanti bakal diambil kalau naik dari keuntungannya sendiri. Dan itu otomatis keuntungan akan naik juga. Dari segi kemasannya, produk dibuat kedap udara tertutup rapat. Hal ini berguna agar sambal tidak cepat basi dan tidak cepat busuk ya. Jadinya sambalnya bisa bertahan selama 1 minggu. Sambal stroberi ini setelah diuji ketahanannya, produk ini bisa awet selama seminggu dengan ketentuan harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas bisa kita kenal. Di bagian depan kemasan juga sudah diberi logo produk guna memberi informasi dari mana produk ini berasal dan sebagai pembeda dengan produk lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.